Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channelku ya. Sekarang mau bacain untuk zodiak Aquarius. Ada apa Aquarius? Kayaknya lagi ada gangguan kecil ya. Kayak ya kita hidup di dunia ini nggak jauh ya dari masalah-masalah, dari orang-orang yang bikin kita jadi ke-trigger, jadi kita jadi males. Tapi ada juga perubahan di sini ya, banyak rezeki kayaknya di sini, atau ada seseorang yang akan segera hadir dalam kehidupanmu ya kan, yang ingin rekonsiliasi sama kamu, tapi orangnya cukup kuat juga sih ya, kuat gengsinya. Oke. Ini apa nih menunya nih? Aku keluarin dulu ya kan. Seseorang yang mendominasi dalam kehidupanmu di sini ya. Gak apa-apa, hidup itu memang pilihan ya kan. Kita nggak bisa jauh dari gangguan-gangguan apapun itu ya. Ya beginilah kehidupan ini, ada rasa sakit ya, ada hijrah, ada rasa sakit. Mungkin kalian pengen bebas ya dari rasa sakit ini, pengen ngerasa apa ya, udah waktunya juga gitu ya kalian untuk segera mengalihkan situasi ya. Ada banyak juga di sini ancaman ataupun ketidaktenangan yang selama ini kalian hadapi kayak gitu ya. Seseorang di luar sana juga ngerasa udah bikin kamu sedih, dia tahu gitu, dengan berbagai macam drama-drama dalam kehidupannya, ataupun memang seseorang ini juga nyuekin kamu karena terlalu banyak teman-teman ya kan. Ada di sini zodiak Aquarius yang kehilangan waktunya gitu, atau sebaliknya gitu ya, kalian itu nggak diperhatiin gitu sama pasangannya, karena pasangannya juga orangnya banyak kawannya gitu ya. Sementara kalian mungkin di sini butuh perhatian ya, butuh kebahagiaan ya kayak gitu. Tapi sih yang aku rasain di sini masih ada semangat ya yang kuat, masih ada rasa cinta di sini. Tapi mungkin kalian waktunya sekarang udah nggak terlalu harus memaksakan segala sesuatu gitu ya di sini. Ada indikasi karir juga ya, yang di sini mungkin kalian lebih ke fokus ke finansial gitu ya, fokus ke teman-teman juga. Kalian juga punya teman-teman di sini yang bisa membawakan pengaruh yang positif juga gitu ya. Ada the wheel of fortune, ada di mana keberuntungan itu akan hadir dalam hidupmu ya. Jadi jangan bersedih hati, kalian harus bangkit ya dari keterpurukan, bangkit menuju sesuatu yang lebih bernilai seperti itu ya kan. Ini masih ada ya kekuatan-kekuatan yang mungkin negatif gitu. Kalau misalnya ada seseorang di sini yang mempengaruhi juga gitu kan pola pikirmu, kamu capek terus ya kan. Di sini lebih ke cuek, gak ngegubris masalah, lebih ke fokus mencari finansial di sini tuh ya. Jangan sampai ada emosi-emosi yang tidak tidak menguntungkan kamu ya. Udah pasti ya, yang namanya emosi itu tidak menguntungkan kamu gitu ya. Di sini langsung aja ya, langsung ke the bottom of the deck sepertinya di sini ya. Menurut angels ya, menurut malaikat yang mendampingimu di sini ataupun leluhurmu di sini, kalian harus mencoba ya untuk mungkin berdamai dengan situasi ini ya, berdamai dengan segalanya, berdamai dengan hatimu juga gitu ya. Spirit guide mengatakan kalian harus fokus sama tujuan awal dalam arti tetap berbuat baik, tetap mendoakan yang baik yang membuat kalian itu jadi seimbang. Dalam artian di sini, apa yang baik nih untuk hidup kamu, misalnya kamu kerja, mencari rezeki, itu kan baik ya. Kamu berbagi rezekimu gitu ya, sedikit dengan ikhlas, itu baik. Lakukan yang terbaik-baik aja gitu ya. Nah ketika kita memperbaiki diri, akan datang seseorang yang baik juga menghadiri kehidupanmu ya, mendatangimu gitu di sini.
Ya, jadi selama kita masih ada perasaan yang nggak nyaman, ada rasa marah, ada rasa benci, ada rasa kesel gitu ya, itu kan lama-lama setiap hari itu berubah ya. Jadi lebih baik, lebih memaafkan, biar cepat sembuhnya perasaannya kamu tuh. Biar cepat sembuhnya, kata Angel di sini, kehancuran dan keterpurukan ini akan sembuh ya dengan membuang hal-hal negatif yang ada dalam diri, lebih ke komunikasikan segala sesuatunya tanpa harus emosi. Dan ketika kebaikan-kebaikan ini masuk ke dalam kehidupanmu, ada orang-orang yang di sini yang baik juga yang datang menujumu gitu ya. Kayak gitu. Ya. Ini tentang siklus jiwamu sekarang. Mungkin untuk kartu selanjutnya, bagaimana caranya supaya kamu itu lebih produktif dalam finansial juga ataupun dalam hubungan. Ini masih siklus dimana kalian masih belum bisa mengendalikan emosi, tapi lambat laun kalian bisa mengerti gitu bahwa segala sesuatu tidak harus dengan emosi gitu, karena kalian berdiri sama orang yang cepat emosi, jadi salah satu harus ada yang bisa mengalah kayak gitu. Kalau misalnya kalian di sini selalu mengalah, berarti saatnya kalian mengalah sama diri kalian sendiri ya. Jangan nge-push diri sendiri, jangan bikin diri kamu sedih dengan tidak marah-marah kepada diri kamu sendiri. Artinya kamu membebaskan diri kamu sendiri juga, kamu memaafkan diri kamu juga kayak gitu. Kenapa? Karena banyak banget nih keuangan yang akan hadir ini ya. Yang rahasia di dalam kartu tersebut itu banyak keberuntungan dalam hidup ya. Kamu akan lebih bisa mengetahui mana yang terbaik, mana tidak, ya kan? Semua akan berjalan dengan seiring berjalannya waktu. Kamu akan menjadi orang yang lebih kuat dan mandiri lagi di sini, tuh kan? Ya, rasa sakit hati yang dipendam harus dikeluarkan gitu ya, dari siklus-siklus tentang kekecewaan terhadap hubunganmu dengan pasanganmu di sini. Jangan sampai energi kamu lelah, ketakutan ya, berubah-ubah gitu. Tetap harus ada energi kasih sayang supaya kamu lebih kuat dalam menghadapi setiap cobaan yang datang kayak gitu. Oke, di sini adalah apa yang akan kamu lakukan beberapa minggu atau beberapa hari ke depan ya untuk zodiak Aquarius ya. Kayaknya ada seseorang yang baru yang akan mengisi kehidupanmu di sini. Tuh kan. Seseorang yang bertanggung jawab, seseorang yang punya karisma dan mempunyai kepedulian yang tinggi sama kamu gitu ya. Kita langsung tebar aja kartunya biar cepat. Tuh kan, ini masih tentang seseorang di sini ya yang ingin rekonsiliasi dengan kamu gitu. Tapi dia masih punya keegoisan yang cukup kuat karena kamu berdiri sama seseorang yang cukup jenius, yang pintar banget ya. Dia lebih dominan dari kamu kayak gitu. Yang energinya masih ada di tentang perjalanannya kamunya gitu ya. Oke. Nah, di sini ada seseorang yang lagi benar-benar patah hati banget, lagi kecewa banget ya, lagi nggak tahu harus ngapain. Mungkin kepergian kamu di sini membawa pengaruh yang cukup kuat juga. Kalian lagi benar-benar hemat energi di sini ya, lagi mencoba untuk supaya jangan sampai habis energinya kayak gitu ya. Karena kalian di sini berdiri sama seseorang yang belum dewasa gitu, seperti itu. Ya, yang ketika misalnya kalian pergi, dia mulai ngerasa merasa banyak hal, banyak badai gitu dalam kehidupannya. Jadi mungkin hanya kalian di sini yang bisa memberikan satu manfaat yang cukup banyak gitu ya. Entah dari segi materi ataupun dari segi perasaannya kamu di sini. Ada orang yang membutuhkan kamu di sini ya. Yang mungkin dia punya masa lalu yang cukup menyakitkan. Ada luka inner child-nya juga mungkin ya di sini. Karena kamu mungkin penyayang ya di sini. Tapi kamu masih rasakan belum sanggup gitu untuk bertarung dalam cinta gitu dan pengorbanan di sini ya. Jadi ada juga nih seseorang yang lagi jauh sama kamunya gitu. Dia ngerasa apa yang dia miliki juga ngerasa nggak ada artinya.
walaupun dia dapetin pencapaian, dapat hal-hal yang cukup bagus dalam hidupnya, tapi dia merasa kesepian ya. Dia lonely banget tanpa kamu di sini. Ataupun bisa kamu sebaliknya, kamu bisa aja lonely tanpa seseorang yang pernah ada dalam hidupmu gitu. Tapi di sini kayaknya suaranya lebih pelan karena apa? Sepertinya kalian lebih ingin relax ya, kayak santai gitu menghadapi segala sesuatu, nggak terlalu pengen ribet juga. Tapi di benak seseorang di luar sana juga mempengaruhi cara berpikirnya kamu gitu di sini ya. Dia ingin berubah, sebetulnya ingin keluar dari masalah, ingin keluar dari sifatnya atau karakternya yang cukup dominan di sini ya. Dia ingin segala sesuatunya itu lebih baik gitu. Dia juga sama sedang memperbaiki siklus emosionalnya yang cukup tinggi. Karena dia merasakan hal yang tidak dia rasakan sebelumnya dengan orang-orang di sekitarnya gitu. Kamu cukup membawa pengaruh yang positif sama dia. Ada energi positif yang kamu berikan, dan dia ngerasa bahwa kamulah kunci satu-satunya menuju kebahagiaan itu. Oke, the bottom of the deck-nya adalah seseorang ataupun kalian di sini sedang sama-sama mencari waktu yang tepat. Kapan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ataupun kalian sedang mencari jalan masing-masing untuk menenangkan diri masing-masing, untuk mengetahui karakteristik masing-masing, ataupun kalian punya tujuan yang sama gitu ya, ingin mencapai finansial dulu, sepertinya seperti itu ya. Ada rasa takut di sini, kalian ingin sendiri karena banyak hal-hal yang cukup lumayan menyakitkan di sini ataupun cukup melelahkan gitu. Kalian di sini akan sembuh ya, akan sembuh dari masalah-masalah yang pernah datang. Karena apa? Kalian di sini mulai mencari keseimbangan itu sendiri. Seperti itu. Kita lihat di inisial namanya ya. Oke, inisial sorry. Inisial namanya adalah P X. Geser dulu. Kebaca kan? Gak apa-apa kan, panjang. Pokoknya ini ada jeda yang panjang di antara kalian berdua nih kayaknya ya. Kalian lagi pengen masing-masing dulu, sepertinya panjang ini, ataupun perjalananmu masih panjang ya. Jadi gini guys, perjalanan tuh masih panjang. Jadi jangan terlalu nge-push diri kamu sendiri ya untuk banyak acara-acara ABC, D, E, F, G ya gitu. Cari yang benar-benar menurut kalian itu nggak terlalu ribet. Cari hal-hal yang menurut kalian itu baik gitu. Menurut kalian itu ngerasa bisa ngejalanin semuanya. Di sini ada yang alone ya, alone. Lagi mencari jalan sendiri. Lagi mencari kesendirian, lagi fokus sama diri sendiri mungkin gitu ya, lagi cinta sama diri sendiri, lagi coba untuk berdamai dengan diri sendiri. Ataupun seseorang di luar sana juga sekarang kesepian, sedih tanpa kamu, dia sendiri ya, nggak sama yang lain juga. Mungkin ada beberapa orang yang bisa gantiin kamu, tapi dia dalam hatinya itu tetap ada rasa kesedihan yang cukup menyakitkan, ada rasa kesepian lah kayak gitu ya. Nah terus up ya, di sini mungkin lebih ke kayak ada suasana baru yang bikin hidup kalian tuh lebih cerah. Ada dimana perasaan kalian itu mulai bangkit, mulai naik ya, vibrasinya mulai cukup kuat gitu. Karena mungkin di sini seseorang yang menarik diri, artinya kekuatannya lebih banyak daripada seseorang yang berdealing dengan orang lain. Sepertinya kayak kita juga punya temen ya, kalau misalnya ngobrol ya, energi juga habis ya, karena kan kita menjadi bagian dari dia, kita nggak bisa jadi bagian dari diri sendiri. Kayak 50% kita bisa jadi diri sendiri, 50% kita jadi orang lain. Karena apa? Kita supaya tetap ada keseimbangan mungkin ya, supaya yang diajak ngobrol juga dia ngerasa ada gitu kan. Memang energi itu habis ya. Seperti saya juga, kalau seandainya ada yang personal reading gitu ya, misalnya ada beberapa gitu, aku ambil 1 atau 2 sehari, karena energi harus kuat ya, pulih gitu. Kadang capek, ada yang mungkin masalahnya besar seperti itu. Jadi pilih-pilih guys, kalian cukup sensitif juga ya dalam menghadapi orang-orang gitu. Sensitif dalam artian gitu, kalian itu punya perasaan yang care sama seseorang, jadi pasti lebih cepat lelah kayak gitu ya.
Oke, terus di sini juga ada yang masih mencintai kamu gitu ya. Masih pengen jalan sama kamu di sini yang mungkin dia ingat dengan kamu mungkin banyak hal-hal yang baru gitu ya, yang dunia kamu tuh bisa kerasa ada gitu. Dunia kamu bisa ada di dunia dia gitu. Atau dunianya dia bisa ada di dunia kamu. Atau bisa masing-masing saling memberikan energi-energi yang positif kayak gitu. Ya, intinya ada antara perang yin dan yang gitu. Kebaikan dan keburukan. Kita coba memilih untuk baik, mencari orang yang lebih baik, menjauhkan orang-orang yang buruk, yang membawa pengaruh yang buruk sih seperti itu ya. Pilih-pilih mana yang nanti pantas untuk kalian bersama gitu. Pantas membuat kalian bisa bicara gitu. Siapa yang paling pantas di antara orang-orang di sekitarmu yang pantas untuk kamu ajak bicara kayak gitu. Kalau misalnya kondisinya nggak sama gitu dengan apa yang ada di dalam hati kita, kita lebih bisa menarik diri ya kayak gitu. Jadi jangan takut mengambil langkah ataupun mengambil sikap, karena kita juga harus tahu ya sama kemampuan kitanya juga gitu. Jangan sampai kita orangnya nggak enakan, jangan sama gitu ya. Kalau emang nggak nyaman nggak usah dulu gitu, mesti ada waktu karena kerjaan juga numpuk ya kan, tanggung jawab banyak nih gitu ya. Kebahagiaan itu akan datang kok dimanapun kalian berada, selama kalian bisa bersyukur, bisa merasakan apa yang sedang kalian rasakan. Minimal kamu tahu yang dimau sama diri kamu tuh apa. Itu juga salah satu kebahagiaan juga. Jadi kebahagiaan itu banyak dari hal-hal kecil, hal-hal yang sederhana. Kayak misalnya kamu beresin kamar kamu benahin diri kamu gitu, kamu lebih cantik, lebih ganteng juga salah satu kebahagiaan. Banyak cara sih menuju kebahagiaan. Ketika kamu berbagi, ketika kamu misalnya memaafkan orang lain, ketika misalnya kamu membantu keluargamu juga salah satu ya kebahagiaan juga. Karena ketika kita membahagiakan seseorang, siapapun itu, keluargamu, temanmu, sahabatmu, ataupun membahagiakan diri kamu sendiri, akan ada kebahagiaan juga. Ya, jedanya lama kalau kita itu diikutin dengan rasa syukur dan rasa yang cukup kuat gitu ya, dalam artian kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mensyukuri segala yang udah diberikan gitu ya. Masih banyak hal-hal yang begitu indah dalam diri kita yang belum kita ketahui. Nah, kita belajar mengenali diri kita. Siapa sebetulnya diri kita yang sebenarnya kayak gitu. Supaya kita bisa mengetahui siapa orang-orang di sekitarmu. Jadi ketika kamu bisa tahu mengetahui siapa diri kamu, otomatis kamu tahu kan cara membahagiakan diri kamu. Karena apa? Satu jalan untuk supaya kita bisa mengetahui siapa diri kita. Kita banyak-banyak di sini berdoa ya dan bermunasabah diri, mendekatkan diri kepada ilahiyah. Ketika hati kita bersih, kita tahu ya jalan pikiran kita tuh apa, hati kita tuh maunya apa, orang-orang tuh maunya apa. Jadi kita nggak terlalu capek, nggak terlalu banyak banget pikiran-pikiran yang masuk, yang lagi santai datang yang gini-gini ke pikiran kita. Gimana cara kita gitu mengendalikan pikiran kita, seperti itu ya. Ya, oke gitu aja ya untuk zodiak Aquarius ya. Semoga tercerahkan, semoga resonate. Kalau nggak resonate berarti bukan energinya kalian. Maafin juga kalau misalnya ada kata-kata yang nggak berkenan di hati kalian semua. Oke, semoga kamu sukses. Semoga apa yang kalian harapkan itu dibukakan jalannya, dimudahkan gitu ya. Makasih udah nonton videonya Aquarius. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Aquarius selanjutnya. Dadah Aquarius.